Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perkenankan lagi kita untuk melanjutkan pelajaran kita. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya di Ahad subuh kita kaji fikih. Namun karena ada permintaan dari banyak jamaah, ada juga dibawakan kajian tentang sejarah Nabi atau sirah nabawiyah. Oleh karena itu, pada subuh ini kita akan memulai sebuah tema tentang sirah atau sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pelajaran fikih kita pindahkan pada Kamis subuh. Jadi Ahad subuh ini kita belajar sirah nabawiyah. Baik. Namun sebelum kita masuk pada sirah nabawiyah, ada pengantar yang penting untuk kita ketahui, yaitu terkait dengan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid-da'awatis samawiyah as-sabiqah, yakni tentang sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Sudah tidak ada lagi nabi, tak ada lagi rasul setelahnya. Kemudian apa kaitan antara dakwah nabi dengan dakwah nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau? Terutama yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai ad-da'awatus samawiyah, atau biasa kita sebut sebagai agama-agama langit. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i, adalah penutup para nabi, fala nabiyya ba'dah, maka tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa hadza mimma ajma'a alaihi muslimun wa urifa minad dini bid-darurah. Ini adalah konsensus ijma' kaum muslimin dan merupakan prinsip agama yang harus diyakini. Tidak boleh kita ragu-ragu bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali, perumpamaanku, wa mathalul anbiya'i min qabli, dan perumpamaan para nabi sebelumku, itu kamathali rajulin, seperti seorang laki-laki, bana bunyanan, yang mendirikan sebuah bangunan, fa ahsanahu wa ajmalahu, lalu dia membangun bangunan itu dengan indah, illa maudhi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu,
Tapi sayangnya masih ada satu tempat yang kosong pada dinding bangunan itu, ya, untuk satu batu. Jadi semuanya sudah bagus, tapi ada yang bolong di situ. Kira-kira cukup untuk satu batu. Faja'alan nas yatufuna bihi. Lalu orang-orang pun datang melihat bangunan itu, wa ya'jibuna lahu, dan mengaguminya. Wah, ini bangunan cantik sekali, indah sekali. Tapi ketika mereka melihat ada satu lubang di sudutnya, wa yaquluna, maka mereka mengatakan, halla wudiat hadhil labinah. Ya. Alangkah sempurnanya bangunan ini andai kata tempat yang kosong itu dipasangi bata sehingga bisa tertutup. Kemudian Nabi mengatakan, fa ana al-labinatu, saya adalah batu bata itu. Ya, saya adalah batu bata itu yang menyempurnakan bangunan itu. Ya. Wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah penutupnya para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Nah. Kemudian, jadi bisa kita pahami di sini bahwa kaitannya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah para nabi sebelumnya itu adalah untuk menguatkan dan menyempurnakan. Jadi untuk menguatkan dan menyempurnakan. Ya. Apa buktinya? Bahwa disebutkan di sini, anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasaini tsnaini. Ya. Semua dakwahnya para nabi sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita teliti itu didasarkan kepada dua hal. Jadi tema utamanya itu ada dua. Al-awwalu al-aqidah. Yang pertama masalah akidah, masalah keyakinan, masalah iman. Kemudian wasani, yang kedua at-tasyri'u, masalah syariat, termasuk masalah hukum, kemudian masalah akhlak. Ya, itu saja temanya itu. Semua dakwah Nabi itu berporos kepada dua tema besar ini, yaitu masalah akidah, kemudian yang kedua masalah syariat. Fa ammal aqidatu falam yakhtalif madmunuha munzu bi'tsati Adam alaihi salam ila bi'tsati khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah akidah, ya, semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai kemudian ke penutupnya para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena yang namanya akidah, yang namanya iman itu tentu tidak berubah-berubah. Nah, namanya keyakinan. Tidak mungkin satu nabi itu membawa ajaran yang berbeda dengan nabi yang lain terkait dengan masalah keyakinan. Tidak mungkin. Nah, jadi apa itu? Semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang dibawa innama hiyal imanu biwahdaniyatillahi, berporos kepada keimanan tentang esanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu esa tidak berbilang, bahwa Allah itu esa tidak bersusun, tidak terbagi-bagi. Namanya monoteism. Itu intinya. Kemudian wa tanzihuhu an kulli ma la yaliqu bihi minas sifati.
dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungannya. Ya. Itu intinya. Wal imanu bil yaumil akhir, ya, beriman pada hari akhir, bahwa setelah kehidupan ini akan ada lagi kehidupan, kemudian wal hisab, dan nanti akan ada hisab, wal jannati wan nari, dan manusia nanti itu akan dibagi pada dua golongan besar, ya, fafarikun fil jannah, segolongan masuk ke dalam surga, wa farikum fin nari, dan yang lainnya masuk neraka. Itu saja intinya. Nah, fakana kullu nabiyyin yad'u qaumahu ilal imani bihadhil umur. Jadi semua nabi itu mendakwahkan hal ini kepada kaumnya. Jadi wakana kullu minhum. Jadi semua nabi itu semua nabi ini datang untuk membenarkan dakwah nabi sebelumnya. Jadi musaddiqan liman qablahu, datang untuk membenarkan dakwah nabi sebelumnya, wa mubasysyirun bi bi'tsati man sayati ba'dahu, dan memberitakan bahwa setelah dia nanti akan ada nabi lagi yang melanjutkan dakwah ini. Wa hakadza faqad talahaqat bi'tsatuhum ila mukhtalifil aqwam wal umam. Maka demikianlah seterusnya, sehingga kenabian mereka ini sampai pada kaum yang bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam bangsa, bermacam-macam umat. Untuk apa? Liyu'akkidal jami'u haqiqatan wahidatan, untuk menegaskan suatu hakikat. Ya, suatu hakikat, umiru bitablighiha, yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya, ya, wa hamlin nasi alal iz'ani laha, dan mengarahkan, mendidik manusia untuk tunduk kepada hakikat yang satu itu. Ala wahiyya, apa itu? Ad-dinunatu lillahi azza wa jalla wahdah, yaitu memeluk agama Allah. Memeluk agama Allah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Asy-Syura. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian agama. Agama, suatu jalan hidup. Ma wassa bihi Nuhan, yaitu agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ma wassayna bihi, dan apa yang kami wasiatkan juga Ibrahim kepada Ibrahim, wa Musa kepada Musa, wa Isa dan Isa. Sama. Apa itu? An aqimuddin, yaitu menegakkan agama. Wala tatafarraqu fihi, dan jangan berpecah belah di dalam agama itu. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah nabinya orang Yahudi. Bukan. Nabi Isa itu adalah nabinya orang Nasrani. Bukan. Karena pelajaran kita dari SD itu memang sudah keliru. Katakan bahwa agama samawi itu ada 3. Yang pertama Yahudi, kemudian Kristen, kemudian Islam. Seakan-akan agama samawi itu berbeda-beda. Padahal sebenarnya agama samawi itu hanya satu. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, terus sebutkan sampai kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua nabi, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, dari sekian ratus ribu yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mengajak manusia untuk memeluk agama Allah.
Dan agama Allah itu tidak mungkin berbeda-beda. Agama Allah itu hanya satu. Nah, kemudian kenapa demikian? Annahu la yutasawwaru an tahtalifa da'awatul anbiya'is shadiqin fi sya'nil akidah. Karena sungguh tidak logis. Tidak bisa diterima akal sehat kalau dakwahnya atau ajakan para nabi tentang akidah ini berbeda-beda. Yang pertama karena salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi itu adalah as-sidqu, sifat jujur, tidak berdusta, tidak berbohong, itu wajib dimiliki oleh para nabi. Karena tidak mungkin nabi itu berbohong. Jadi tidak mungkin apa yang mereka beritakan tentang masalah akidah itu berbeda. Kenapa? Li'annal akidah ya, huwal ikhbar. Karena masalah akidah itu adalah konsep yang diterima secara utuh. Konsep yang langsung jadi. Diterima secara utuh. Nah, tidak seperti hukum. Kalau hukum ini bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada yang dulu dihalalkan zaman nabi-nabi sebelumnya, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan. Kenapa? Karena keadaan sudah berubah. Ada yang dulu hukumannya berat, kemudian setelah Nabi berikutnya hukumannya dijadikan ringan. Kenapa? Karena keadaan berubah. Itu dalam masalah syariat, masalah hukum. Mengikuti kemaslahatan manusia pada zaman ketika Nabi itu diutus. Tapi kalau masalah akidah tidak mungkin berubah-ubah. Karena ini keyakinan. Bukan praktek. Ya, ini masalah keyakinan. Nah, jadi tidak logis ayyub'atsa ahadul anbiya'i liyuballighan nas annallaha salisu salasah. Jadi tidak mungkin ada nabi yang mengajarkan manusia bahwa Allah itu terdiri dari 3 oknum. Tidak mungkin. Jadi Allah itu terdiri dari 3 oknum. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi 3 sama. Tidak mungkin ada nabi yang mengajarkan itu, kemudian setelahnya datang lagi nabi yang mengajarkan bahwa bi annallaha wahidun la syarika lahu, bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin terjadi. Nah, kenapa wa yakunu kullu minhuma shadiqan fima ballagha anillahi ta'ala? Lalu kemudian dua-duanya ini jujur. Tidak mungkin satu kejujuran menghasilkan 2 hal yang berbeda. Nah, ini masalah akidah. Ya. Awa amma tashri'u wa huwa sannul ihkamil lati yatawakha minha tanzimu hayatil mujtama'i wal fardi. Adapun masalah hukum, masalah syariat yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan kehidupan individu, itu faqad kana yakhtalifu, itu wajar kalau antara satu nabi dengan nabi yang lain itu ada yang berbeda. Contohnya praktek sholat, ini semua nabi sholat, tapi yang menghimpun sholat 5 waktu itu nanti zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, faqad bu'itsa Musa alaihi salam masalan ila Bani Israil. Ya. Nabi Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israil. Jadi Bani Israil ini bukan bangsa Israel yang sekarang ini. Kalau bangsa Israel yang sekarang sedang memborbardir
saudara-saudara kita di Gaza ini baru lahir 1947. Tapi kalau Bani Israel ini sudah lama, yaitu keturunan-keturunan daripada Israel. Siapa Israel itu? Yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Israel itu bahasa Aramik. Kalau di bahasa Arab kan maknanya Abdullah. Jadi Isra itu adalah hamba, Eli itu orang Aramik, Ibrani itu Allah. Jadi Israel itu adalah Abdullah kalau dalam bahasa Arab. Ya. Kenapa Nabi Yakub itu disebut sebagai Israel? Karena beliau ini adalah seorang nabi yang fokus untuk beribadah. Nah, jadi keturunannya Nabi Yakub inilah yang kemudian disebut sebagai Bani Israel atau bangsa Israel. Nah, keturunannya Nabi Yakub ini ya ada yang Muslim, ada yang Kristen sekarang, ada yang Yahudi. Tidak semuanya Yahudi. Nah, tapi kalau Yahudi yang ada di bangsa Yahudi, ya, yang kita kenal sekarang, itu tidak semuanya juga Yahudi. Ada juga yang Muslim di situ. Ya, jadi nanti kita akan jelaskan itu. Tapi intinya di sini disebutkan bahwa Bani Israel itu adalah bangsa yang keras kepala. Sejarahnya mereka ini bahkan membunuh tidak kurang dari 300 nabi. Ya, mereka membunuh nabinya sendiri. Ya, termasuk diantaranya adalah kita ketahui dalam sejarah adalah Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam. Ini matinya dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh umatnya sendiri, yaitu Bani Israel ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang ketat kepada mereka. Nah, sehingga kita baca dalam Al-Quran ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang hukumannya adalah hukuman mati. Tapi matinya itu dengan cara yaqtuluna anfusahum, membunuh diri mereka sendiri. Nah, itu ada yang saking ketatnya syariat yang diturunkan kepada Bani Israel ini. Nah, sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika berbicara kepada Bani Israel. Ini disebutkan dalam surah Ali Imran. Beliau katakan wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati. Nabi Isa yang mengatakan. Nabi Isa alaihissalam katakan bahwa aku datang kepadamu wahai Bani Israel untuk membenarkan Taurat yang telah datang sebelumku. Kemudian wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan untuk menghalalkan sebahagian yang telah diharamkan atas kalian sebelumku. Nah, jadi ada dulu yang diharamkan zaman Nabi Musa. Begitu Nabi Isa datang kemudian dihalalkan, dibolehkan. Sehingga kemudian di sini disimpulkan bahwa ammaddinul haqqu fawahidun. Jadi agama yang sejati, agama yang hakiki, agama yang benar itu hanya satu. Hanya satu. Ya, bu'itsal anbiya'u kulluhum lid-da'wati ila, yang mana semua nabi diutus berdakwah mengajak manusia kepada agama yang satu ini. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa huwal islamu, yaitu agama Islam. Ini harus kita yakini betul ini, bahwa agama yang sejati itu adalah agama Islam. Semua nabi, semua rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam
sampai kepada khatamun nabiyyin, ini semua diutus untuk mendakwahkan manusia agar memeluk agama yang satu ini, yaitu wahwal Islam, agama Islam. Bihi bu'itsa Ibrahim wa Ismail wa Ya'qub. Ibrahim, Ismail, Ya'qub alaihi wassalatu wassalam diutus mendakwahkan Islam. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, barang siapa yang membenci agamanya Ibrahim, atau tidaklah orang membenci agamanya Ibrahim illa man safiha nafsahu, kecuali membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilihnya di dunia, wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan sesungguhnya di akhirat nanti Ibrahim ini adalah golongannya orang-orang yang soleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Robnya, ketika Allah berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, aslim, berislamlah. Maknanya tunduklah, patuhlah. Qala, kemudian Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alaminah, saya tunduk kepada Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniyah innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Ibrahim mewasiatkan, ya, apa yang Allah wasiatkan kepadanya itu, yaitu Islam, kepada anak-anaknya. Ada Ismail, ada Ishak. Kemudian Ishak nanti punya putra namanya Ya'qub wa Ya'qubu. Dan Ya'qub juga mengatakan hal yang sama. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddina, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian satu agama. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati, illa wa antum muslimuna, kecuali mati sebagai seorang muslim. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang tukang sihirnya Fir'aun. Ya, tukang sihirnya Fir'aun yang masuk Islam karena melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena tukang sihirnya masuk Islam, Fir'aun marah, ya, mengancam, kalau kalian tetap ikut agamanya Musa, kalian akan saya bunuh. Maka kemudian apa yang mereka katakan? Lalu ahli sihir ini kemudian mengatakan, inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Tuhan kami. Ya. Wa ma tangkimu minna, dan tidaklah engkau menyalahkan kami wahai Fir'aun, illa an amanna bi ayati rabbina, kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayatnya Tuhan kami, lamma ja'atna, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, maka kami siap untuk dihukum mati. Nah, sebelum dihukum mati mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimina, dan wafatkanlah kami sebagai seorang muslim. Ini doa tukang sihirnya Fir'aun di zaman Nabi Musa. Artinya sudah muslim, Islam sudah ada. Jadi jangan sampai kita mengatakan Islam itu agama yang terakhir. Keliru. Islam ini satu-satunya agama dari dulu sampai sekarang. Jadi dari dulu sampai hari kiamat, agama yang benar itu hanya satu, yaitu Islam. Jadi ada dua hal yang perlu kita luruskan. Yang pertama, jangan lagi kita mengatakan Nabi Musa itu adalah nabinya orang Yahudi, Nabi Isa itu adalah nabinya orang Nasrani. Karena Yahudi sebagai agama, Nasrani sebagai agama, itu benar-benar berbeda dengan Islam.
sekarang dalam masalah akidah apalagi syariat. Ya. Kemudian jangan lagi kita mengatakan bahwa Islam adalah agama yang terakhir. Ya. Jadi Islam itu adalah satu-satunya agama dari dulu sampai hari kiamat nanti. Itulah agama yang sejati. Nah hadirin sedang jemaah subuh rahimakumullah. Untuk subuh hari ini kita cukupkan dulu kajian kita. Nah, insya Allah pada Ahad yang akan datang akan kita lanjutkan kembali. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.